Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang hasan, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini dalil, ya, dalil bahwasanya seorang kalau bersedekah niatnya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, kemudian dia menempelkan niat duniawi untuk kesembuhan orang yang sakit di keluarganya, maka ini dibolehkan. Dan ini bukan syirik, ya. Syirik itu kalau dia niat karena Allah sekaligus untuk dipuji, ya. Sekarang ini tidak syirik. Kenapa? Karena tujuan kita hanya Allah. Kemudian kita ingin ambil sedikit ganjaran dari Allah duniawi yang Rasulullah SAW menjanjikan. Maka ini bukan syirik. Syirik itu apa? Kita menggandengkan selain Allah bersama Allah. Dari sisi tujuan. Tujuan kita sedekah, kita tujukan kepada siapa? Kalau kepada Allah murni, mana ikhlas. Tapi kalau kita tujukan kepada Allah sekaligus untuk dipuji manusia, ya, maka ini riya. Ini tidak, kita tetap ikhlas kepada Allah dan kita juga berharap kepada Allah ada apa namanya? Ganjaran dunia. Bukan berharap kepada manusia. Maka ini bukan riya, bukan syirik. Ini boleh. Tetapi yang menjadi tujuan utama adalah untuk mendapatkan pahala ukhrawi, pahala akhirat. Boleh kita domplengkan, kita tempelkan niat untuk kesembuhan. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Dia mengatakan dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkan orang sakit yang terkena dengan bersedekah. Dan amal seperti ini banyak, seperti kata Rasulullah SAW, ya, man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin mendapatkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Maka seorang boleh berniat menyambung silaturahmi karena Allah sekaligus supaya panjang umur, sekaligus supaya rezeki lancar, boleh menempelkan niat karena Allah sekaligus karena untuk dapat manfaat duniawi, ya, ya, boleh, ya. Dalam ayat Allah mengatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya, tidak mengapa tatkala kalian berhaji sekaligus mencari karunia Allah. Ini disebutkan oleh para ulama, tidak apa-apa seorang berhaji sekaligus dagang, enggak jadi masalah. Yang penting niatnya karena Allah haji tersebut, bukan karena riya. Kemudian sekaligus dia dagang, jualan sama jemaah haji yang lain, ya, enggak jadi masalah dalam syariat, ya. Jadi di antara faedah dari sedekah yaitu bisa menyembuhkan penyakit. Namun kata para ulama, dia harus niatkan hal ini. Jadi dia niatkan sedekah saya kali ini untuk kesembuhan ibu saya misalnya. Jadi bukan hanya sekedar sedekah ibu saya, tapi ada dalam hatinya terbetik niatnya untuk apa? Menyembuhkan misalnya ibunya, untuk menyembuhkan penyakitnya dia sendiri, menyembuhkan penyakit bapaknya misalnya. Dan ini masyhur di Arab Saudi seperti ini banyak. Saya punya teman dulu tapi begitu. Siranda ini ada orang mau kasih 3.000 real, 4.000 real buat apa? Ada keluarganya sakit, tolong sedekahkan. Dan itu masyhur bosnya, sehingga mereka terbukti banyak yang sembuh. Makanya mereka sering seperti itu. Ya, Arab Saudi sering seperti itu. Mereka benar-benar yakin dengan apa? Hadis ini. Ya. Saya pernah disuruh, ya, ada 4.000 real, ya, untuk kesembuhan apa? Keluarganya yang sakit. Jadi perlu diniatkan saya sedekah ini untuk kesembuhan, ya, bukan sekedar sedekah saja, karena Allah sekaligus untuk niat kesembuhannya. Saya masih ingat ada teman saya cerita, dia waktu itu lagi di mana ya, lagi di luar negeri pokoknya, entah saya lupa di mana ya. Qadarullah waktu itu istrinya sakit lagi parah, hari itu juga lagi parah masuk rumah sakit, dia keluar ba'da subuh kalau nggak salah ya. Ba'da subuh, saya lupa waktu itu, saya juga cerita sama saya, istrinya waktu itu lagi sakit di waktu yang orang jarang keluar ketika itu. Maka dia bersedekah, dia ingin istrinya selamat waktu itu dioperasi atau ada masuk rumah sakit lah. Dia bilang, Ustaz, saya cari orang mau sedekah nggak dapat. Saya lupa mungkin pada subuh atau apa, orang semua nggak ada di jalan. Dia cari sana cari sini nggak ada. Ya, kalau ketemu orang kafir, cari orang Islam, dia pengen apa? Sedekah nggak dapat. Sampai akhirnya dapat seorang, entah tukang sapu entah apa, kira-kira ini orang miskin, tukang sapu udah kasih aja. Nah, akhirnya apa? Allah beri apa? Kesembuhannya. Jadi harus diniatkan. Ada riwayat ya dari Ibnu Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang luka an qurhatin kharajat fi rukbatihi mundu 7 sinin. Luka yang keluar nanah atau luka yang keluar yang menimpa lututnya sudah 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Dan dia sudah berusaha mengobati luka tersebut dengan berbagai macam pengobatan. Dan dia sudah bertanya kepada para dokter, para tabib, para ahli, namun tidak ada manfaatnya. Maka Ibnu Mubarak berkata, idhab fa'ahfir bi'ran.
fi makani hajatin ilal ma. Ya, maka kata Ibnu Barak, pergi sana kau galilah sumur, ya ini perlu biaya. Di sana ada tempat orang butuh dengan air. Fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsiku anka dam. Ya, akhirnya kata Ibnu Barak, semoga kalau di sana keluar mata air, Allah akan menghentikan darahmu. Akhirnya dia pun melakukannya, akhirnya sembuh. Dia bersedekah dengan membangun menggali sumur, ya. Akhirnya sembuhlah penyakitnya.